tanggal 25 Oktober 2022, pukul 14.10, aplikasi perpesanan WhatsApp mengalami gangguan atau down di seluruh dunia. Juru bicara Meta menjelaskan penyebab terjadinya WhatsApp down dikarenakan adanya kesalahan teknis. Akibat dari hal tersebut, para pengguna pun mengeluh tidak bisa berkirim pesan. Berdasarkan laporan Down Detector, sekitar 102.000 pengguna melaporkan adanya gangguan tersebut. Sejumlah keyword mengenai WhatsApp Down pun memuncaki trending pada aplikasi Twitter. Berikut adalah wawancara narasumber pada 10 November 2022. Halo. Halo, Namanya siapa, Kak? nama saya Asyami Desiana Putri. Biasanya dipanggil Kak siapa? Putri boleh? Oh, Kak Putri. Kak Putri asalnya dari mana? Asal saya dari Lampung. Oke, Lampung. Oke, Kak Putri. Kak Putri untuk saat ini pekerjaannya apa? Saat ini pekerjaan saya sebagai mahasiswa, lebih tepatnya mahasiswa rantau. Oke, mahasiswa rantau. Oh ya, Kak Putri, kan akhir-akhir ini lagi booming ya berita tentang WhatsApp down. Nah, bagaimana sih tanggapan Kak Putri terhadap berita tersebut WhatsApp down? Apakah WhatsApp down itu mengakibatkan terhambatnya aktivitas Kak Putri atau biasa aja atau bagaimana? Iya, kemarin tuh jadinya benar-benar kaget banget kan, karena ya itu kayak WA down, dan saya juga kan asalnya kan bukan orang Depok kan. Jadi tuh saya tuh harus benar-benar hubungin orang tua biar orang tua tuh nggak khawatir sama kepikiran sama kayak lagi di mana atau udah makan apa belum. Jadi benar-benar harus komunikasi, setidaknya tuh ada catatan sedikit gitu loh. Terus juga karena orang tua saya tuh cuma punya WA aja, jadi kayak pas tahu WA dong itu saya tuh awalnya bingung gimana nih, tapi saya kira cuma saya aja kan. Ternyata pas saya buka Twitter banyak juga yang sama kayak saya. Terus akhirnya ya saya ya udah pasrah aja sampai WA tuh benar-benar balik lagi. Jadi benar-benar kerasa banget ya ngaruh ke aktivitasnya, kerasa kehambat gitu ya Kak Putri. Iya, benar-benar ngehambat banget karena WhatsApp itu kan media sosial penting untuk komunikasi sama keluarga gitu. Iya, jadi keluarganya emang pakainya WhatsApp saja ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya Kak Putri udah mau diwawancarai. Sukses terus kuliahnya. Aku ingin kulitku cerah di setiap aktivitasku, terasa sejuk dan kulit tidak kering di setiap aktivitasku. Baru Luminori Body Serum. Dengan vitamin C dan kolagen, bikin kulit cerah nggak takut gelap. Luminori Body Serum, yuk buktiin sekarang. Halo, selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Naura, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di Berita Pagi. Pemirsa, sampah memiliki berbagai jenis, yaitu dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Tapi, sampah juga bisa dimanfaatkan loh sebagai berbagai kerajinan tangan, yaitu sampah anorganik yang berbahan plastik atau bekas makanan dan minuman kemasan. Memanfaatkan sampah tentunya sangat bermanfaat untuk para ibu rumah tangga untuk menyelesaikan masalah persampahan ini, yaitu dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Perubahan kultur dan perilaku masyarakat dalam mengelola memperlakukan sampah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan sampah di tingkat hilir, yaitu berkurang angka timbulan sampah yang dibuang ke TPA. Perubahan kultur itu dapat dimulai salah satunya lewat peran para ibu rumah tangga, yaitu dengan mulai melakukan perubahan perilaku dengan mengurangi sampah dengan memakai prinsip 3R, dan memulai melakukan penanganan sampah rumah tangga, yaitu dengan melakukan proses memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah rumah tangga.
Hal tersebut merupakan masalah yang harus dihadapi bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Peran ibu rumah tangga menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong keberhasilan penanganan masalah sampah plastik tersebut. Baru, Neo Cosmetic Color Fit Matte Lipstick, pigmented and long lasting 12 jam. Dengan hasil yang matte dan tekstur powdery, rasa 2 kali lebih lembut. Koleksi semua pilihan warnanya, warnamu mewarnai dunia. Neo Cosmetic, always stay. Pernah nggak sih kalian ngerasa tubuh kalian tuh sangat capek dan lelah? Maka dari itu, tubuh kita memerlukan ion yang sangat banyak. Karena di setiap harinya kita mengeluarkan tenaga dan energi di setiap aktivitas kita. Ini dia minuman yang bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu Pocari Sweat yang sangat bermanfaat dan banyak sekali ionnya untuk tubuh kita. Di saat tubuh kita sudah lelah, maka kita bisa minum Pocari Sweat di setiap saat. Kita bisa minum pada siang hari atau pada sore hari di saat ion kita sudah berkurang. Rasanya dijamin enak sekali. Yuk, sehatkan tubuh Anda dengan minum Pocari Sweat setiap saat. Di saat tubuh Anda sudah berkurang ion, maka dari itu Pocari Sweat lah yang dapat membantu tubuh kita agar menjadi lebih sehat dan bertenaga. Baik, dengan saya sendiri di sini, Desi Sandariama. Di sini saya sedang berada di lingkungan warga 03, yang dimana lingkungannya itu banyak ramah lingkungannya ya. Karena di sini banyak bekas-bekas botol sampah atau bahan-bahan yang masih bisa dipergunakan. Kebetulan ada bekas sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya ini bekas plastik ya, masih bisa didaur ulang menjadi tanaman hias gantung. Di sini juga ada. Lalu kemudian di sini ada hias-hiasan juga seperti botol-botol plastik. Mungkin nanti kita lihat lagi yang lain ya. Dan tidak hanya gantungan tanaman hias aja. Ini bahan plastik juga bisa dijadikan sebagai biopori antara tanah dan air ya. Ini bisa dapat kita jangkau karena bahannya ini sangat mudah ditemukan karena ini dari bahan plastik. Kemudian di sini ada hiasan gantung juga yang berupa tanaman juga ya. Dan karena bahan-bahan ini juga tidak sulit untuk ditemukan karena ini bahan-bahan plastik yang mudah ditemukan juga. Bisa dilihat. Dari Sangono Putri Waraba 03, saya selaku pengelola perwakilan dari bahan kerajinan bekas dari bahan non-organik dan organik. Baik Ibu Dania, bagaimana Ibu Dania beserta rekan-rekannya mengelola bahan bekas ini menjadi tanaman hias? Pertama kita kumpulkan, lalu bersihkan, kemudian kita pilih sesuai keinginan yang ingin dibuat kerajinan. Misalnya seperti ini yang bisa digantung, kemudian ini yang bisa ditempel di dinding, dan ini salah satu kerajinan yang kami buat di lingkungan kami. Maka dari itu, sampah organik dan anorganik bisa kita kelola untuk menjadi barang hiasan kita seperti tanaman hias atau seperti biopori dan lain sebagainya. Sekian info yang saya bisa berikan, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya selaku pembawa berita ini dengan atas nama Desi Sandariama pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih, selamat siang. Duh, lapar banget belum sarapan tapi nggak ada makanan. Sarapan apa ya? Oh iya, aku kan punya susu Fresh & Flake di kulkas. Tada! Susu Fresh & Flake merupakan minuman susu UHT yang mengandung 8 vitamin, kalsium, fosfor, dan iodium yang bermanfaat bagi tubuh. Terdiri dari rasa coklat dan juga stroberi yang enak banget. Rasakan minum susu setiap hari dengan Fresh & Flake. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Sarah yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan tentunya hanya di berita pagi.
Menjadi ibu pekerja bukanlah hal yang mudah untuk dapat menyeimbangkan peran antara karir dan rumah tangga. Pada saat ini, perempuan seringkali dihadapi oleh pilihan sulit dalam hidupnya. Saat ini banyak perempuan modern yang mempertahankan karir setelah berkeluarga sekaligus menjadi seorang ibu. Bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk menjalankan panggilan tersebut. Pada pagi hari ini, kami telah terhubung oleh salah satu narasumber, yaitu seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita karir. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Silakan perkenalkan diri, nama, umur, dan pekerjaan saat ini. Namanya Debbie Prastioningrum, umur 40 tahun, pekerjaan sebagai karyawati swasta. Baik, terima kasih atas waktunya. Seperti yang kita tahu, bahwasannya untuk menjadi seorang ibu pekerja sekaligus ibu rumah tangga bukanlah hal yang mudah untuk menjalankan peran ganda tersebut. Bagaimana cara ibu agar dapat menyeimbangkan peran antara karir dan kehidupan rumah tangga? Ya, sebisa mungkin sih untuk tetap memperhatikan anak-anak di rumah ya, walaupun sedang bekerja. Jadi kayak nanya keadaan, terus tugas-tugas sekolah, terus bagaimana kegiatannya di rumah, walaupun misalnya kita sedang bekerja, kita tetap tahu kegiatan anak-anak di rumah seperti apa, gitu. Baik, kemudian ada nggak sih kesulitan yang sering dialami? Karena kan pasti sibuk banget nih buat jadi wanita karir. Terus dari anak sendiri apakah ada tuntutan? Iya, pasti ada kesulitan, pasti ada, dan tiap ibu bekerja pasti punya tantangannya masing-masing gitu, punya masalahnya masing-masing. Dan anak-anak sih nggak ada tuntutan, cuma anak-anak kadang karena kita jarang di rumah ya, jadi anak-anak kadang kalau lagi kita di rumah tuh suka minta perhatian yang lebih gitu. Jadi kayak suka jadi lebih manja, lebih cari perhatian gitu, lebih ya tingkahnya lebih ini deh gitu. Tantangannya tuh seperti itu gitu. Nah, di kantor pun ya sama gitu. Kadang kalau lagi kerja tantangannya ya kalau lagi ada masalah di rumah gitu ya dengan anak-anak, ya kita juga jadinya kayak kurang fokus gitu kan dengan pekerjaan. Itu sih tantangannya. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang lebih enak di rumah aja atau lebih enak berkarir aja gitu. Tapi setiap peran tuh ibu pasti ada tantangannya masing-masing gitu. Ini tips dari ibu buat ibu-ibu di luar sana yang masih bingung nih memilih antara kehidupan karirnya dan rumah tangga. Tips atau saran gitu lebih lanjut. Oke. Jadi untuk tips saran buat ibu-ibu lain ya, untuk misalnya masih bingung nih mau bekerja aja atau mau di rumah aja gitu. Jadi kalau misalnya itu masih tergantung lagi ke masing-masing kebutuhan ya, gitu. Setiap keluarga pasti punya kebutuhan, punya tujuannya masing-masing. Misalnya kenapa ibu harus bekerja sih? Misalnya untuk membantu ekonomi, masih membantu untuk ekonomi keluarga, atau pasti itu punya pilihan sendiri. Tapi apapun pilihannya, mau di rumah ataupun bekerja, itu sama pentingnya dan sama punya tantangannya gitu. Jadi tetap semangat aja untuk ibu-ibu yang lain, tetap apapun perannya, mau sebagai ibu bekerja ataupun ibu yang di rumah saja, karena mungkin ibu di rumah saja juga tantangannya lebih banyak lagi gitu. Jadi semangat aja, lebih banyak sabar, lebih banyak berdoa. Itulah berita pagi kita pada pagi hari ini. Saya Zara, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Kamu dijauhi karena bau badan. Untung ada Let's Spray.
Bawa selalu Let's Pray kemanapun kamu berada. Kering, pecah-pecah. Udah nyari balm yang cocok, tapi bingung pilih yang mana. Aku ada solusinya. Chapstick lip balm yang diperkaya dengan vitamin E, bekerja sebagai humektan dan emollient yang dapat meningkatkan kelembapan. Ayo, coba sekarang. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Naura yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di Berita Pagi. Pemirsa, pada akhir Agustus 2022, Indonesia digemparkan oleh meningkatnya kasus gagal ginjal akut yang menewaskan anak-anak. Kemenkes atau Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kasus gagal ginjal akut yang menewaskan anak-anak ini didominasi pada usia 1-5 tahun. Setelah dicari tahu penyebab meningkatnya kasus gagal ginjal akut pada anak adalah adanya senyawa kimia yang mencemari obat, yaitu EG yang bernama ethylene glycol dan DEG, diethylene glycol. BPOM juga melakukan penelusuran pada obat sirup dengan cara risiko, sampling, dan pengujian sampel secara bertahap pada obat sirup yang mengandung atau berpotensi cemaran EG dan DEG. Hal ini juga membuat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengimbau agar dokter atau tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dapat memulai memberikan obat puyer pada pasien, menyusul pemerintah yang menyetop penjualan atau pemberian resep dokter obat sirup pada masyarakat. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengizinkan sejumlah obat sirup untuk kembali diresepkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor SR0105 Romawi 33461 tahun 2022 tertanggal pada 18 Oktober 2022. Surat tersebut mengatur tentang petunjuk penggunaan obat tersebut tidak digunakan propylene glycol, glycine glycol, glycerin atau glycerol dan aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Itulah berita untuk pagi ini. Ikuti pembaruan pemberitaan selanjutnya di Berita Pagi selama 30 menit ke depan. Saya Naura, selamat pagi dan sampai jumpa. Enaknya baru spring roll isi keju yang renyah, kriuk, bergizi, dan varian baru kami, itu rasa coklat. Dapatkan segera di supermarket terdekat kamu. Kementerian Kesehatan menginstruksi seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara penjualan semua obat dalam bentuk sirup atau cair kepada masyarakat yang tidak diresepkan. Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai upaya kewaspadaan kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal yang banyak menyerang anak-anak di Indonesia. Saat ini saya sedang terhubung dengan seorang apoteker di Depok, yaitu Adelina. Selamat siang. Halo Adelina. Halo Kak. Ya. Menurut Adelina sendiri, mengapa obat sirup pada anak dapat menyebabkan gagal ginjal? Oke, baik. Menurut saya, penyebabnya itu karena ada bahan obat EG dan DEG yang melebihi ambang batas di obat sirup anak. Seperti itu. Apa yang membuat obat menjadi tercemar sehingga dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada balita? Padahal obat ini sudah lama digunakan sebelumnya. Kemungkinan itu dari industrinya. Mungkin dulu karena kan untuk produksi obat itu per batch. Dulu mungkin masih aman saja,
bahan yang digunakan. Dan bisa jadi sekarang karena pergantian sumber bahannya itu yang menyebabkan menjadi tercemar dan berbahaya. Obat sirup mulai ditarik dari peredaran. Lantas menurut Adelina, apa penanganan pertama orang tua sebagai pencegahan untuk anaknya yang sakit pada saat di rumah? Kalau untuk demam batuk pilek usia 6 tahun sampai 12 tahun biasanya diberikan tablet seperti Alpara, Paratusin dengan dosis setengah tablet sehari 3 kali setelah makan. Kalau untuk demamnya saja itu ada seperti Panadol tablet atau Bodrexin. Kalau di bawah 2 tahun biasanya kita anjurkan untuk ke dokter terlebih dahulu. Kapan pertama kalinya kasus ini ditemukan dan apa yang perlu diperhatikan pada saat mengkonsumsinya? Untuk pertama kalinya itu sejak awal tahun 2022, tapi mulai meningkatnya itu semenjak bulan Agustus akhir. Dan untuk mencegah tadi. Untuk mencegahnya saat ini mungkin lebih baik untuk mengonsumsi sirup aman yang sudah ada edarannya dari BPOM dan menggunakan sesuai takaran dosisnya, cek juga kadaluarsanya agar aman. Duh, pusing banget lagi. Harus ketik apa lagi ya? Mentok banget nih idenya. Apa ya? Aduh, kesel deh kalau begini terus. Pusing. Oh iya, kan ada ini. Aku ambil. Iya, ini dia teh botol. Kita buka dulu. Wah, dengan teh botol yang dingin, manis, dan juga bikin nikmat. Habis ini, wah, otak aku menjadi fresh kembali dan siap untuk ngerjain dengan ide-ide yang baru. Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Naura yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di Berita Pagi. Pemirsa, Indonesia terkenal dengan banyak beragam kulinernya. Dan juga banyak makanan Indonesia yang telah diakui dunia internasional karena kelezatannya. Salah satunya adalah sate. Iya, sate. Mungkin di lidah orang Indonesia ini adalah salah satu makanan favorit juga ya. Oke, bukti bahwa sate sangat enak karena sudah terdapat di berbagai pedagang kaki lima ataupun restoran. Namun, saat pandemi berlangsung, banyak pedagang sate yang mencoba berjualan secara online atau lewat aplikasi di aplikasi ojol. Banyaknya orderan pun dan menjadi berjualan online dibandingkan dengan pengunjung yang datang ke tempat untuk makan. Salah satu pedagang kaki lima mengatakan bahwa mengalami kenaikan omset yang sangat lumayan dibandingkan sebelum berjualan secara online, yang sebelumnya sebesar 200.000 sampai 400.000 rupiah per hari, serta sekarang sudah mencapai 750.000 sampai 900.000 per harinya. Itulah berita pagi ini. Ikuti pembaruan berita selanjutnya di Berita Pagi selama 30 menit ke depan. Saya Naura, selamat pagi dan sampai jumpa. Pak Kades. Ada apa ini? Banyak warga sedang berkumpul di kantor desa. Sekarang mereka menunggu kehadiran Bapak. Wah, kacau Pak, di Dusun 5 banyak yang kemalingan. Beberapa warga membakar hutan untuk membuka lahan, Pak. Akibat longsoran kemarin, Dusun 3 masih membutuhkan bantuan buat evakuasi, Pak. Pak, tetangga kami ditangkap kepolisian karena dia diduga sebagai pengedar narkoba. Baik, Bapak, Ibu, kami terima semua keluhannya. Tetapi semua ada prosesnya. Satlinmas dapat menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu karena Satlinmas jajaran keamanan pertama yang langsung turun di masyarakat ketika terjadi permasalahan di desa.
Satlinmas bukan hanya mengatasi masalah ibu bapak terkait yang disampaikan. Namun, Satlinmas merupakan organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan perlindungan masyarakat sesuai Permendagri nomor 26 tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan melalui 3 tahap: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Mekanisme permintaan bantuan personil terkait penyelenggaraan Trantibum di desa. Kepala desa dapat mengajukan kepada camat. Camat menindaklanjuti kepada Polri atau TNI. TNI dan Polri memberi bantuan personil untuk penyelenggaraan Trantibum. Berikut adalah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat pada tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur yang membawahi Satgas Linmas Provinsi dan bupati atau wali kota. Pada tingkat kecamatan, bupati atau wali kota membawahi Satgas Linmas Kabupaten, kota atau kecamatan beserta Satlinmas desa atau kelurahan. Pembentukan Satlinmas di desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa, sedangkan di kelurahan ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Berlaku mutatis mutandis atau berlaku surut terhadap pembentukan Satlinmas Desa Adat. Pelaporan keputusan pengangkatan Satlinmas Desa atau kelurahan disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui Halo, kembali lagi bersama saya Naura yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di Berita Pagi. Pemirsa, kota Depok digemparkan dengan adanya konvoi gangster di malam hari yang viral juga di media sosial. Hal ini membuat warga resah karena adanya info tersebut. Konvoi ini juga membawa senjata tajam atau sajam seperti celurit. Kejadian ini juga disebabkan oleh adanya dendam antar hingga terjadinya tawuran. Keributan ini disebabkan oleh gangster dan menyebabkan adanya korban yang mengalami luka karena senjata tajam. Warga sekitar pun mengatakan bahwa mereka merasa resah dengan adanya tawuran oleh gangster tersebut dan khawatir kepada warga lain yang pulang pada malam hari setelah bekerja atau setelah melakukan kegiatan lain karena takut terjadinya hal yang tersebut atau terjadinya ulangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kalia. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Afriana dari 314 dari Universitas Gunadarma. Apakah Bapak Nova siap untuk diwawancara? Siap sekali. Oke, baik. Pak Nova, menurut Pak Nova, apakah warga di sini resah kehadiran geng motor? Ya gimana ya, yang namanya kehadiran gangster atau begal itu kan berbuat keributan gitu. Ya tentunya meresahkan kami selaku pengguna jalan yang mungkin mereka anggap wilayah mereka. Kalau dibilang takut ya takut. Orang kan jadi takut kalau pulang kerjanya malam. Jadi berpikiran yang enggak-enggak gitu. Kalau mau ada urusan di luar jam 7 malam. Apalagi untuk yang bekerja dan pulang naik motor. Gitu. Oke, pertanyaan kedua ya Pak ya. Apakah kehadiran begal sangat berefek kepada Pak Nova untuk melakukan aktivitas? Sangat berefek sekali ya.
Karena kan konvoy gangster apalagi yang bawa senjata tajam itu sebenarnya sangat berefek pada saya yang pulang kerjanya lumayan larut malam, apalagi menggunakan motornya hampir setiap hari. Jadi merasa was-was lah dan takut saat melewati jalan sepi atau jalanan yang gelap. Mungkin gitu sih. Oke, siap Pak Noval. Terima kasih banyak. Sama-sama. Itulah berita untuk pagi ini. Ikuti pembaruan selanjutnya di Berita Pagi selama 30 menit ke depan. Saya Naura, selamat pagi dan sampai jumpa.